Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Cornelia Junia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Barengtongko, Kabupaten Kutai Barat. Saya akan memaparkan koneksi antar materi di modul 1.2. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan Ibu Desi Susanti sebagai fasilitator, Ibu Yulia Haryati sebagai pengajar praktik. Refleksi model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. P yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu pada modul 1.1 saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan pada modul 1.2 saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, pada modul 1.1 saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Dan yang ketiga, pada modul 1.2 saya mempelajari menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yang pertama, dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai, yaitu nilai-nilai guru penggerak yang pertama, berpihak pada murid, kedua, mandiri, tiga, reflektif, empat, kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Yang kedua, agar menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu memahami dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak yang baik. P yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang penjajah yang menjajah kemerdekaan anak-anak dalam belajar, sehingga saya merasa tertampar dan tergerak untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Saya juga merasa berdosa karena menganggap menjadi satu-satunya sumber informasi untuk anak-anak. Dan yang ketiga, saya hanya menuntun anak tanpa mau mendengar dan memahami segala kodrat yang anak miliki. Dan yang keempat, sehingga akhirnya saya juga merasa tercerahkan dan termotivasi. P yang ketiga, pembelajaran. Dulu, pembelajaran yang saya lakukan yaitu teacher center, yaitu pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Dan yang kedua, guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Ketiga, murid harus bisa mencapai target yang diinginkan oleh guru. Dan yang keempat, pembelajaran bersifat kompetitif. Sedangkan yang sekarang, pembelajaran berpusat pada murid yaitu student center, pembelajaran yang membentuk siswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Dan yang kedua, informasi diambil dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya
guru saja menjadi sumber, tapi dari sumber-sumber yang lain. Yang ketiga, murid bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Dan yang keempat, pembelajaran bersifat kolaboratif, aktif, dan inovatif. Yang keempat yaitu perencanaan. Yang pertama, mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, aktif mengikuti diklat baik online maupun offline. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat, yaitu berbagi praktik baik dan membangun ruang diskusi yang positif. Berikutnya, selalu merefleksi pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadikan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan perencanaan yang terakhir, selalu berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran baik pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi di modul 1.2. Salam sehat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.